Selamat sore, izin Bapak Komandan. Izin Pak, mau tanya nih soal kasus polwan yang membakar suaminya nih di Mojokerto nih. Seorang polwan nih. Suaminya juga seorang polisi dan istrinya polwan. Ini gimana nih menanggapi kasus ini nih? Saya juga geli juga. Mendengarnya saya cukup geli, bukan apa-apa ya. Ini kok kasus ini kok demikian lucu lah kelihatannya gitu ya. Suami istri hanya gara-gara gaji ke-13. Kan itu angka di permukaan kan seperti itu. Iya, Dan kita cari lagi benang merah betul nggak gara-gara gaji ke-13 atau ada faktor-faktor yang lain yang mengikuti. Tapi namun demikian ya tentunya si polwan ini juga perlu diperiksa kejiwaannya. Iya. Kenapa sampai seperti itu? Kalau saya ikuti perkembangannya katanya dia menyiram air bensin atau tersulut. Tersulut dengan api dari mana saya juga nggak tahu juga. Nah akhirnya setelah berkobar dia ikut juga memadamkan sampai kena kan itu. Tapi dari tindakannya saja pun sudah menyalahi aturan hukum. Nah nanti tinggal kita periksa kejiwaannya, kenapa sampai kamu melakukan tindakan seperti itu, apalagi terhadap suamimu sampai suaminya meninggal dunia. Nanti tentu dari pihak penyidik akan mendalami masalah ini. Jadi saya rasa ini masalah tidak terlalu pelik, saya rasa agar segera dituntaskan sampai selesai. Sehingga masyarakat tahu apa akibat daripada membakar suaminya karena seperti ini, apa motifnya. Kira-kira gitu ya. Kalau nggak salah motif dari semua ini Pak, itu gara-gara suami judi online. Motif. Ya itu kan salah satu di antaranya. Ya silakan aja yang mana orang yang mengatakan itu karena judi online kah, karena apakah, tapi yang jelas pasti gaji ke-13 itu tidak turun seluruhnya kepada istrinya. Jadi kalau nggak salah itu diterima cuma 800.000 dari 2.800.000. Mungkin dipertanyakan yang 2 juta kemana? Nah, mungkin dibilang tuh judi online dan sebagainya, emosi lah si istri ini. Lupa, makanya saya bilang kalau orang emosi, nalar itu sudah tidak ketemu lagi antara otak dengan hati. Yang ada cuma bakaran emosi yang akibatnya setelah terjadi baru nyesel. Nah itu yang terjadi sama dia. Karena emosinya masalah diborgol ya betul. Nggak tahu juga saya itu. Terus ini Komandan, jadi kabarnya polwan ini lepas dari segala jeratan hukum karena masih ada anak 3 orang ini yang harus di asuh. Ya enggak lagi. Itu bohong itu. Ya namanya hukum positif ini dikala seseorang melakukan perbuatan tindak pidana bisa dibuktikan secara hukum, ya tetap diberikan sanksi. Dia telah menghilangkan nyawa orang lain. Ini dikatakan apakah nih, kalau saya mengatakan ini dengan sengaja. Kenapa? Terlepas daripada kena tersulut dan sebagainya. Ini termasuk kalau saya katakan kategori 339, bukan 338. Pasal. Kalau 338 itu adalah spontanitas. Ya. Kalau ini kan nggak spontanitas, disiram dulu kan. Nah, kalau sana 338 itu kena emosi yang ada di depan matanya langsung digebukannya aja tuh kan, itu spontanitas 338. Tapi didahului dengan menyiram dulu. Ini kan berarti bensin dari mana? Berarti sudah dipersiapkan. Nah, berarti kalau sudah dipersiapkan berarti sudah direncanakan. Nah, kriterianya 339 itu. Tapi kan ini antara ribut atau perang ini sesama suami istri nih. Tapi jika jika istri meminta maaf kepada suami dengan kejadian seperti ini, akan lepas dari jeratan hukum nggak? Permintaan maaf itu sebagai manusia hamba Tuhan sah-sah saja, tapi hukum tetap berjalan. Apakah permohonan maaf setelah saya bunuh orang, permohonan maaf saya sudah dalam-dalamnya nggak sadar, terus lepas dari jeratan hukum? Enggak lagi. Itu hukum positif di Indonesia berlaku. Dikala kau berbuat, pertanggungjawabkan. Karena pada saat kau sudah melakukan perbuatan itu, berarti ada sanksi yang harus diterima. Jadi walaupun dia ikatan suami istri, tetap aja diberikan sanksi. Sanksi hukum sesuai dengan kitab undang-undang hukum pidana. Kan diatur dalam KUHP itu. Ya.
Apakah dengan sengaja, apakah dengan spontanitas, menggunakan alat. Dia kan menggunakan alat nih, Iya. alat bantu. Bensin. Nah, alat bantu lah disiram. Nah, kira-kira gitu. Jadi malah menurut saya nih sanksi hukumnya berat ini. Kan mengakibatkan matinya orang lain. Iya, meninggal. Jadi kalau dibilang mens rea itu ada ya, dengan sengaja melakukan perbuatan tindak pidana mengakibatkan matinya orang lain. Ini unsur-unsurnya. Dia berarti sengaja dia. Nah, ini unsur-unsur mens rea mengikat pada dia, makanya dia terkena sanksi pidana itu. Kira-kira gitu. Artinya terkena pasal 338 ya, bukan 340 berencana ya. Bisa saja, nanti tergantung. Nanti kan pendalaman dari penyidik. Apakah dikenakan dia 339 atau 340. Kan gitu. Nah, lihat bagaimana. Yang jelas pasti tidak 338. Kalau 339 sendiri ancamannya? Mungkin bisa saya 20 tahun. Oke, siap, thank you. Oke.